Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril Fahrim Husaini dari kelas MBS 5E Profesional. Di sini saya akan menerangkan tentang manajemen syariah. Yang pertama ada, apakah organisasi memerlukan manajemen? Jawabannya tentu saja memerlukan. Karena semua bentuk organisasi di mana orang-orang bekerja bersama mencapai tujuan yang telah ditetapkan membutuhkan manajemen. Manajemen diperlukan organisasi agar usaha pencapaian tujuan menjadi lebih mudah. Yang selanjutnya, secara spesifik ada 3 alasan utama dibutuhkannya manajemen dalam organisasi. Yang pertama, untuk mencapai tujuan. Manajemen mempermudah pencapaian tujuan dalam organisasi maupun pribadi. Dan yang kedua, menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Manajemen menyeimbangkan tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan di antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi, seperti pemilik, karyawan, konsumen, pemasok, dan lain-lain. Dan yang ketiga, mencapai efisien dan efektivitas. Efisien dan efektivitas merupakan ukuran prestasi organisasi. Ada 4 fungsi manajemen sebagai tugas utama yang harus dilaksanakan seorang manajer dalam mengelola organisasi untuk mencapai tujuan, atau yang dikenal sebagai proses manajemen. Yang pertama ada perencanaan atau planning. Proses untuk menentukan tujuan yang akan dicapai serta langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapainya, meliputi penetapan sasaran, merumuskan tujuan, menetapkan strategi, membuat strategi, dan mengembangkan sumber rencana untuk mengkoordinasikan kegiatan. Yang selanjutnya ada pengorganisasian atau organisasi. Proses pemberian tugas, pengalokasian sumber daya, serta pengaturan kegiatan secara terkoordinir kepada setiap individu dan kelompok untuk menetapkan rencana yang telah dibuat. Meliputi penetapan di mana keputusan akan dibuat, siapa yang akan melaksanakan tugas dan pekerjaan, serta siapa yang akan bekerja. Yang ketiga ada memimpin atau leading. Proses menumbuhkan semangat pada karyawan agar bekerja dengan baik dan membimbing mereka untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai rencana dalam rangka mencapai tujuan. Memberi inspirasi dan motivasi kepada karyawan untuk berusaha keras mencapai sasaran organisasi. Yang keempat ada pengendalian atau controlling. Proses mengukur kinerja, membandingkan antara hasil sesungguhnya dengan rencana yang telah dibuat serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan. Belakang ini, para manajer mengubah cara mereka melaksanakan fungsi-fungsi manajemen. Perubahan ini diwujudkan dalam perbedaan antara manajemen lama dan manajemen baru. Manajer gaya lama menganggap diri mereka sebagai bos, sedangkan manajer gaya baru menganggap dirinya sebagai sponsor, pemimpin kelompok, atau konsultan internal. Beberapa perbedaan lainnya adalah manajer gaya lama mengambil keputusannya sendiri dan manajer gaya baru mendengarkan masukan dari orang lain dalam pengambilan keputusan. Akibatnya manajer gaya lama bekerja lebih lama sedangkan manajer gaya baru bekerja lebih mengutamakan hasil. Perubahan-perubahan dalam manajemen tersebut tidak membuat fungsi manajemen klasik menjadi kuno, sehingga fungsi manajemen digabungkan antara manajemen gaya baru dan gaya lama. Yang pertama, membuat sesuatu terjadi. Yang kedua, menghadapi persaingan. Yang ketiga, mengorganisir orang, proyek, dan proses. Dan yang selanjutnya ada memimpin. Fungsi-fungsi tersebut tidak menggantikan fungsi yang lama, tetapi dibangun di atasnya. Pertama, membuat sesuatu terjadi merupakan gabungan dari fungsi merencanakan dan pengendalian atau controlling. Untuk membuat sesuatu terjadi, kita harus merencanakan bagaimana mencapai sasaran yang kita inginkan,
mengelola informasi, dan mengendalikan kinerja setelah melakukan tindakan koreksi jika terjadi penyimpangan. Dan yang kedua, ada menghadapi persaingan, mencerminkan pentingnya adaptasi dan pembaharuan agar tetap bersaing di tengah pasar global yang terus berkembang seperti saat ini. Yang ketiga, tanpa mempertimbangkan dalam mengorganisir orang, proyek, dan proses, maka perubahan yang berskala besar tidak akan berhasil. Yang keempat atau yang terakhir, memimpin dengan memperhatikan kesejahteraan karyawannya, merayakan keberhasilan sebuah kontrak baru bersama karyawan, dan sangat memperhatikan keinginan dan aspirasi karyawan merupakan suatu gaya pemimpin yang menyenangkan hati karyawan. Pada akhirnya, karyawan termotivasi dan membuat suatu produktivitas yang lebih sebagai bukti dan kesetiaan hubungan.